Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, channel Adi Wong Tani Sederhana, channel yang selalu membahas masalah pertanian dan peternakan. Oke, kali ini saya mau membahas masalah sapi itu hamil atau tidak, birahi atau sudah ngisi atau sudah hamil. Oke, saya balik dulu kameranya, dan jangan lupa like, subscribe, share video ini biar video saya berkembang. Oke, kita balik dulu kameranya. Oke, kamera sudah saya balik. Kali ini saya mau menjelaskan tentang masalah sapi birahi atau sapi minta pejantan karena birahi. Sapi birahi, sirkulasi birahi pada ternak sapi ada 4 fase. Sirkulasi birahi pada ternak sapi itu ada 4 fase. Yang pertama itu pre-etrus, 2 etrus, 3 menetrus, dan 4 dietrus. Nah, saya jelaskan. Yang nomor pertama itu pre-etrus, yaitu permulaan gejala birahi. Pre-etrus itu permulaan gejala birahi. Fase ini berlangsung 1-3 hari. Di waktu sapi itu petrus, itu gejala birahi itu berlangsung pada 1-3 hari. Ciri-ciri pada fase ini yaitu adanya sedikit lendir pada organ kelamin sapi betina. Vulva belum bengkak dan belum merah. Jika dilihat pada bagian dalam vulva masih berwarna pink. Nah, di waktu petrus ciri-cirinya keluar lendir tapi sedikit, dan organ kelamin sapi itu belum bengkak dan belum merah. Jika dilihat pada bagian dalam vulva dia masih berwarna pink. Maksudnya kan ini ilmu, jangan malu. Kalau sampai penasaran waktu sapi di fase pre-etrus, kalau misalnya sampai penasaran, coba sampai buka dia berwarna pink nggak kemaluannya. Terus yang nomor 2 itu etrus. Yang dimaksud etrus itu yaitu birahi. Setelah petrus dia memasuki etrus, dia birahi. Yang dimaksud etrus itu birahi. Fase ini berlangsung pada hari keempat. Maksudnya dari etrus itu kan terjadi 1 hari sampai 3 hari. Terus masuk keempat itu memasuki masa etrus. Fase ini berlangsung pada hari keempat. Ciri-ciri pada fase ini itu terlihat vulva atau kelamin sapi itu terlihat merah, bengkak, dan hangat. Ketika kemaluan sapi itu terlihat merah, bengkak, dan hangat, dan keluar lendir dari vagina sapi berwarna bening atau putih, sapi gelisah, nafsu makan tidak ada, menaiki sapi lain. Bila dinaiki pejantan diam saja, ekor sapi sering terangkat-angkat, maksudnya bergerak-gerak, maka sapi itu memasuki masa etrus, yaitu birahi. Yang ketiga itu menetrus. Yang dimaksud menetrus itu menstruasi atau mens, kalau bahasa manusia itu men. Fase ini berlangsung pada hari ke-11. Fase ini ditandakan dengan adanya lendir darah. Fase ini dia ditandai ada lendir dan ada darah, itu masa menetrus. Maksudnya masa itu dia waktu birahi itu udah mau habis. Kalau ketika sapi birahi kita waktu birahi tidak cepat dikawinkan, tapi dikawinkan di saat masa menetrus, itu kemungkinan besar mau hamil itu susah, tapi kadang-kadang juga bisa hamil kalau di masa menetrus. Terus yang ke nomor 4 yaitu dietrus. Maksudnya masa penyusutan. Masa ini berlangsung selama 3 hari.
setelah masa menetrus itu dia dietrus, masa penyusutan itu berlangsung selama 3 hari. Fase ini merupakan masa penyesuaian untuk memasuki fase awal siklus birahi kembali. Makanya kalau setelah sapi menetrus maksudnya sapi kok waktu birahi tidak dikawinkan terus mau memasuki menetrus, kita IB, terus di waktu selang 3 hari itu keluar darah, itu kemungkinan besar mau hamil itu susah. Tapi kalau hamil juga bisa. Soalnya sapi ini waktu dia saya IB setelah 3 hari itu menetrus, dia keluar darah beserta lendir. Saya kira tidak jadi, tapi setelah itu memasuki bulan depannya dia tidak meminta kawin lagi. Saya menyimpulkan kalau sapi ini hamil. Sekarang dia hamil 7 bulan. Terus jika dihitung total keseluruhan fase birahi pada ternak sapi itu ada 18 sampai 21 hari. Itu di masa waktu sapi birahi. Itu 18 sampai 21 hari. Jika fase etrus sapi tidak dibuai secara baik atau secara alami, dia waktu birahi etrus, maksudnya etrus birahi tidak dibuai secara alami dengan menggunakan pejantan atau secara IB, maka setelah 21 hari sapi akan kembali memasuki fase P etrus. Misalnya gini, sapi setelah kita IB tapi tidak dibuai secara alami dengan menggunakan pejantan atau secara IB, maka di waktu 21 hari dia akan kembali memasuki fase pre-etrus atau fase memulai fase birahi. Terus saat fase birahi yang harus menjadi perhatian bagi peternak yaitu waktu terlihatnya tanda etrus atau birahi. Dengan melihat tanda-tanda pada fase ini, itu puncak birahi 12 sampai 18 jam. Maksudnya waktu sapi mau birahi itu waktunya cuma sedikit, yaitu 12 sampai 18 jam. Itu harus segera di IB atau dikawin alami. Kalau melewati itu biasanya dia mau melewati masa menetrus. Jika lewat atau terlalu cepat mengawinkan ternak sapi, maka kemungkinan bunting kecil. Misalnya kok sapi kok udah memasuki masa birahi, itu masanya 12 sampai 18 jam. Setelah terlihat tanda-tanda birahi seperti bengkak, merah, dan kelamin anget, itu cepat-cepat kita kawinkan, karena di masa waktu birahi itu 12 jam sampai 18 jam. Kalau kita telat mengawinkan sampai 19 jam, itu kalau kemungkinan hamil itu sangat kecil. Terus ada pertanyaan, kenapa kok sapi saya setelah saya IB selang 3 hari itu keluar darah? Itu karena udah memasuki masa menetrus, memasuki habisnya masa birahi. Itu kemungkinan jadi dan enggak itu kecil. Kemungkinan jadi itu sangat kecil. Misalnya kalau sapi pemirsa, para peternak, misalnya disuntik udah 4 kali kok nggak jadi, kita harus menandai. Misalnya awal kita waktu sapi birahi itu kan ada 12 jam sampai 18 jam. Nah, kita kawinkan pagi, waktu misalnya birahinya pagi, kita ambil awal. Kalau misalnya awal itu nggak jadi, kita ambil tengah. Nah, setelah tengah kok nggak jadi, kita ambil yang di 18 jam yang terakhir. Itu kemungkinan bisa jadi. Terus kalau misalnya sapi itu udah jadi, udah hamil setelah di IB, kita harus kasih tanda.
Kalau besok sapi itu birahi lagi, kita tandain. Misalnya sapi ini kemarin sudah saya suntik kok 4 kali nggak jadi, nah kita tandain, kita ambil awal, tengah, atau akhir. Kalau misalnya yang jadi ini di awal birahi, kita suntik di awal birahi jadi, ya besok-besok harus di awal birahi.